Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing PPG dan dosen penilai uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Milah Aziza, mahasiswi PPG dalam jabatan asal LPTK UIN Salatiga. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri Deles 03 kelas 5 dengan materi meneladani perjuangan Rasulullah dalam Fathu Makkah. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke. Masya Allah, semangat sekali ya di pagi yang cerah ini. Marilah kita memulai pelajaran pendidikan agama Islam pada hari Jumat dengan dimulai dengan membaca doa terlebih dahulu supaya kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, silakan ketua kelas untuk memulai memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tensi dulu ya. Dela Oktaviani, kesemangatan kita dan menambah motivasi semangat belajar kita. Mari kita menyanyikan lagu nasional ya. Sikap tegak ya. Bendera merah putih, bendera tanah airku, gagah dan jernih tanpa warnamu, berkibarlah di langit yang biru. Bendera merah putih, bendera bangsaku. Oke, terima kasih Mbak. Tepuk tangan untuk Mbak Dela. Oke. Semangat atau tidak? Mari kita ice breaking terlebih dahulu ya untuk menguji kesemangatan kita. Yuk dikeluarkan bolpennya. Ditaruh di atas meja. Didengarkan ya. Ini lagi. Siku. Sakit. Siku. Sikat. Materi kita sebelumnya ingat atau tidak? Ingat lupa. Siapa yang tadi malam belajar? Zakat. Oke, Bu Guru sekarang mau bertanya. Kalau misalnya kalian berjalan ke Bawang, nah di daerah Bawang ada pembangunan masjid. Di situ ada kota infak. Putri, ketika Putri melihat kota infak di situ, apa yang kamu lakukan? Mengambil uang dan menaruh uang di kota infak. Mengambil uangnya sinten? Mama. Mengambil uangnya mama lalu dimasukkan ke kota infak. Itu namanya apa, Mbak Tania? Infak. Oke, jos. Lalu ketika Abid sedang berjalan-jalan ke Semarang, Abid melihat ada pengamen ya atau pengemis. Apa yang Abid lakukan?
Memberi makanan atau memberi uang. Benar atau salah, Didik? Benar. Oke, tepuk tangan buat Mbak Putri dan Mas Adi. Tujuan pembelajaran Fathu Mekah ini yaitu meyakini adanya peristiwa Fathu Makkah. Lalu menjelaskan pengertian peristiwa Fathu Mekah, menjelaskan sebab-sebab terjadinya Fathu Makkah, menentukan perilaku mulia Rasulullah SAW dalam peristiwa Fathu Makkah. Oke, anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar pelajaran yang baru, yaitu tentang perjuangan Rasulullah. Rasulullah pada zaman dahulu, ketika beliau baru mendakwahkan agama Islam, beliau mendapat ejekan. Terus apalagi? Cobaan. Terus apalagi? Kecaman dari orang-orang Quraisy Mekah. Nah, lalu Nabi Muhammad terpaksa meninggalkan kota kelahirannya. Kota apa itu? Kota Makkah. Oke. Nah, sekarang Mbak Kaila, ketika Mbak Kaila sedang hidup di daerah apa namanya? Sidomulyo. Lalu Mbak Kaila dikasih cobaan atau diejek atau dijahati oleh orang-orang sekitarnya. Mbak Kaila sedih atau tidak? Sedih. Lalu Nabi Muhammad ketika itu sedih atau tidak? Sangat sedih, ya. Beliau lalu berhijrah untuk pergi ke Madinah. Ketika kita melihat ada orang yang dizolimi, kita juga perasaannya sedih. Jadi bagaimana caranya kita tidak boleh menzolimi orang lain, ya. Untuk pelajaran kali ini yaitu kita akan belajar tentang meneladani perjuangan Rasulullah dalam Fathu Makkah. Nah, Fathu Makkah ini adalah salah satu perjuangan Nabi, ya. Beliau yaitu membebaskan kota Makkah. Beliau sudah lama di Madinah, rindu ingin masuk ke Makkah dan mengunjungi Ka'bah, ya, untuk melakukan umroh. Tetapi boleh atau tidak sama orang-orang sekitarnya? Tidak diperbolehkan, ya. Untuk selanjutnya mari kita melihat, mengamati, dilihat dan diamati dan dipahami video berikut ini. Dari dia, beberapa orang Quraisy serta keperluan datang kepada Muhammad tanpa izin keluarganya. Maka dia mengaturnya mengirim Abu Sufyan ke Madinah untuk mengoperasi. Membaca di e-book, ya. E-book Flip Fathu Mekah, silahkan ini di barcode kodenya, dibuka HP-nya, sudah pada bawa HP semuanya kan? Silahkan dibuka HP-nya lalu di barcode. Sudah tertera juga di meja kalian, ya. Setelah kita membaca materi Fathu Mekah yang tertera di Flip, ya, di e-book yang ada di HP kalian, siapa yang sudah paham? Oke, sekarang Bu Guru buka termin pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Oke, berapa jumlah pasukan Islam dalam Fathu Mekah? Ada yang bisa menjawab atau tidak? 10.000 pasukan, benar, ya. Jumlah pasukan dalam Fathu Mekah yaitu 10.000 pasukan. Oke, selanjutnya siapa yang mau bertanya? Oke, Didi, silahkan. Oh, mengapa terjadi Fathu Mekah, ya? Kok bisa ada Fathu Mekah? Mengapa? Sebabnya apa? Oke, selanjutnya. Selanjutnya kita akan menuju ke diskusi kelompok, ya. Ini kelompok 1,
Kelompok 2, kelompok 3. Sudah siap semuanya? Nanti kalian mencari sumbernya di internet menggunakan ChatGPT ya. ChatGPT ini mencarinya di Google atau di Google Browser. Nah, keywordnya carinya Fathu Makkah. Oke. Perwakilan kelompok 1. Beri. Niki nang. Kelompok 2. Niki. Kelompok 3 nanti pakainya laptop ya, dikeluarkan laptopnya. Silakan dimulai. ChatGPT ini. Nanti dicarinya yang kamu cari di ChatGPT atau di Google peta konsep Fathu Makkah. Gitu nggih? Paham? Siap. Kelompok 2. Kalian membuatnya poster Fathu Makkah. Nah, berarti carinya di Google atau ChatGPT itu poster Fathu Makkah. Paham? Kelompok 3 membuat poster digital Fathu Makkah. Pakai ini ya. Sudah siap dengan karyanya masing-masing? Oke. Kelompok 1 bagaimana? Siap? Oke, kita sambut kelompok 1 untuk memulai presentasinya. Silakan maju ke depan. Hati-hati ada kabel. Dan Fathul Makkah merupakan peristiwa yang terjadi pada tahun 630 tepatnya 10 Ramadan 8H. Nabi Muhammad beserta 10.000 pasukan bergerak dari Madinah menuju Mekah. Apa yang dilakukan Rasulullah ketika akan masuk ke kota Mekah? Nabi Muhammad membawa 10.000 orang dibagi menjadi 4 kelompok. Oke, Nabi Muhammad ketika mau masuk ke kota Mekah dibagi membagi pasukannya menjadi 4 kelompok. Alaihi Wasallam beserta 10.000 pasukan kaum muslim bergerak dari Madinah menuju Ka'bah Mekah. Ya, yang terjadi dalam bentuk poster. Tepuk tangan untuk Mengapa tidak terjadinya peperangan di Fathu Mekah? Oke, pertanyaan Mas Danis bagus ya. Mengapa tidak terjadi peperangan dalam Fathu Mekah? Siapa yang mau menjawab? Silakan. Silakan, Mbak. Karena Nabi Muhammad SAW memiliki strategi dan kebijakan yang mengedepankan perdamaian. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Jawabannya sangat memuaskan ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Mekah adalah peristiwa penaklukan kota Makkah oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya tanpa pertumpahan darah terjadi pada tahun 8 Hijriah sekitar tahun 630 Masehi. Damai. Kesimpulan, Fathu Mekah adalah kemenangan besar umat Islam yang strategi dakwah Rasulullah yang berpengaruh. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ini dakwah Rasulullah yang berpengaruh yaitu tidak balas dendam atau beliau adalah pemaaf, tidak ada peperangan. Oke, silakan duduk. Kita sudah melakukan presentasi tadi. Ada yang belum paham? Semuanya sudah paham ya? Oke, paham semuanya. Baik semuanya. Sekarang Bu Guru akan bertanya bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran dalam Fathu Mekah ini. Bagaimana perasaan kalian? Menyenangkan. Coba sekarang kita tes emoji yang menggambarkan suasana hatimu saat ini. Wah, perasaan Mbak Dela bahagia. Tepuk tangan. Selanjutnya
suasana hatinya Bapak yang bagaimana sekarang kita lihat. Wah, bahagia, tepuk tangan. Selanjutnya Mas Abid. Abid silahkan maju. Suasana hatimu. Wah, bahagia, tepuk tangan. Denis, bagaimana suasana hatimu Mas Denis? Wah, bahagia. Selanjutnya Putri. Oke anak-anak, sekarang kita menuju untuk kegiatan penutup ya. Kita akan melakukan tes asesmen formatif ya. Silahkan dikeluarkan HP-nya. Ya, di-scan. Oke, ada yang salah lagi 2. Tepuk tangan. Yang kedua Abidun, yang ketiga Afa, yang keempat Dela, Didi, Faik. Yang itu Tania Karo Putri, Kaila, beremang di HP. HP-nya dimasukkan? Enggak apa-apa, sebentar dulu. HP-nya dimasukkan, udah? Nah. Itu HP-nya siapa? Ya, dimasukkan dulu. Oke anak-anak, untuk asesmen formatif ini yang nilainya sudah mencapai KKM, ya, itu berarti nanti akan ada materi lanjutan atau materi pengajian. Untuk nilainya yang masih di bawah KKM, nanti silahkan mengikuti remedial yang sudah tertera di link ya. Nanti akan ada remedial bagi yang nilainya masih belum memuaskan atau di bawah KKM. Paham semuanya? Nanti untuk presentasi dan penilaian produk atau hasil poster kalian, peta konsep kalian, dan poster digital kalian juga akan Bu Guru nilai dari proses diskusi sampai penyajian presentasi materi ya. Terima kasih untuk partisipasi kalian hari ini. Kalian anak-anak hebat, kalian anak-anak kuat, anak-anak sehat, anak Indonesia hebat, Indonesia emas dan cemerlang. Oke, setelah ini kita rapikan dan persiapan untuk doa dipimpin oleh wakil. Wakilnya siapa? Nah, Kaila. Yuk. Wa amilus solihati sobil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Semoga doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah dan kita diberi kesehatan dan kemudahan dalam menjalani urusan kita masing-masing ya. Untuk penutup ya anak-anak, jangan lupa kita harus meneladani perjuangan Nabi Muhammad. Jangan lupa kita selalu menjadi orang yang pemaaf, tidak boleh balas dendam. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap-siap untuk keluar kelas. Keluar dulu. Ya, terima kasih. Salam. Kelompok 2.